Halo teman-teman semuanya, kalian pasti tahu kan, dalam proses kemerdekaan di Indonesia terdapat sebuah perjalanan yang sangat penting dan juga menginspirasi bagi kita semua sebagai rakyat Indonesia. Nah maka dari itu, mari kita sama-sama belajar dari jejak bersejarah yang membentuk bangsa Indonesia ini menuju kebebasan yang kita nikmati hingga saat ini. Mencapai sejarah dari penjajah dan mereka mulai bersuara pada monopoli perdagangan dan kemudian Nah, pada saat itu, Indonesia pernah dijajah oleh Jepang dan Belanda, yang keduanya itu memiliki tujuan untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan juga manusia di Indonesia. Jepang memaksa rakyat Indonesia untuk bekerja keras hingga banyak yang meninggal. Begitupun dengan Belanda yang tertarik akan kekayaan alam di Indonesia. Mereka memonopoli perdagangan dan kemudian membawa banyak orang Eropa ke Indonesia untuk menguasai perdagangan. Belanda mendirikan VOC dan kemudian akhirnya Belanda dibubarkan yang menyebabkan Belanda menguasai atau mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Nah, pada saat perekonomian Belanda menurun, mereka menerapkan kebijakan tanam paksa yang menindas rakyat Indonesia. Mereka juga memaksa warga pribumi untuk menanam komoditas ekspor. Hal inilah yang menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat Indonesia yang memicu perlawanan. Namun akhirnya memunculkan gerakan nasionalisme yaitu organisasi politik. Contohnya seperti organisasi Partindo, Parindra, dan Petisi Sukarno. Di mana organisasi ini lahir dari ketidakpuasan rakyat Indonesia terhadap penjajah dan mereka mulai berani bersuara untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui organisasi tersebut. Yang pertama yaitu Partindo atau Partai Indonesia. Partindo adalah pecahan dari Partai Nasional Indonesia atau yang disebut juga dengan PNI yang dipimpin oleh Soekarno. Setelah Soekarno ditangkap oleh Belanda, Partindo didirikan pada tahun 1929 dan dipimpin oleh Sartono. Partai ini tumbuh kuat setelah Soekarno bebas dari penjara. Kemudian ia juga memperkenalkan ajaran Marhaneismenya dan menarik banyak dukungan rakyat. Namun, aktivitas Soekarno yang berani ini menyebabkan dia kembali ditangkap dan diasingkan ke ND dan kemudian ke Bengkulu. Meskipun tanpa Soekarno, Partindo tetap berjuang untuk demokrasi dan melawan penjajah Belanda. Belanda pada saat itu merasa terancam dan membatasi gerakan Partindo hingga akhirnya pada 18 November 1936 Partindo dibubarkan oleh ketuanya yaitu Sartono. Partindo sangat berperan penting dan memainkan dalam mengkoordinasikan perlawanannya terhadap penjajah melalui kegiatan politik, pembentukan perlawanan, penyusunan dokumen politik, dan penggunaan media propagandanya. Mereka juga memobilisasi dukungan rakyat, menyediakan ruangan pertemuan bagi tokoh nasionalis, berhubungan dengan kelompok internasional, dan aktif dalam pendidikan juga menciptakan momentum perlawanan terhadap kolonialisme. Yang kedua yaitu Parindra atau Partai Indonesia Raya. Parindra adalah partai politik yang berperan dalam pergerakan nasional Indonesia selama penjajahan Belanda yang didirikan pada Kongres Gabungan Organisasi Politik pada 24 sampai 26 Desember 1935 di Solo, Jawa Tengah. Partai ini dipelopori oleh Dr. Sutomo dengan tujuan untuk menciptakan wadah perjuangan politik bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun tidak menuntut kemerdekaan dari Belanda, Parindra ini berfokus pada reformasi politik dan sosial untuk meningkatkan status dan hak-hak rakyat Indonesia melalui kerjasama dengan pemerintahan kolonial. Parindra melakukan berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, yaitu seperti mendirikan rukun tani, serikat pekerja Rupelin, ekonomi swadesi, Bank Sentral di Surabaya, serta percetakan yang menerbitkan surat kabar dan majalah. Partai ini berkembang pesat dengan anggota mencapai 19.500 orang pada tahun 1941. Namun setelah Jepang menginvasi Hindia Belanda pada tahun 1942, semua organisasi politik termasuk Parindra dibubarkan. Setelah kemerdekaan Indonesia, Parindra tidak dapat bangkit kembali dan bubar pada tahun 1950 dan setelah gagal mendapatkan kursi di parlemen dalam pemilihan umum tahun 1949. Meskipun begitu, Parindra tetap menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dengan tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Hatta yang terlibat dalam pendiriannya dan dalam upaya mencapai kemerdekaan melalui BPUPKI dan PPKI. Parindra juga menghadapi perbedaan ideologi dan persaingan politik dengan kelompok lain yang mencerminkan kompleksitas dinamika politik pada masa itu.
terakhir yaitu Petisi Sutarjo. Petisi Sutarjo dibuat oleh Dr. Sutarjo Kartahadikusumo itu sendiri pada sidang di Batavia 15 Juli 1936 yang bertujuan untuk membentuk pemerintahan otonom bagi Indonesia dalam konstitusi kerajaan Belanda. Petisi ini mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun negara dan merencanakan hubungan ekonomi, sosial, politik, dan budaya antara Hindia Belanda dan Belanda. Faktor-faktor yang memunculkan petisi ini ada meliputi beberapa hal, yaitu faktor politik pengusiran orang-orang radikal, pembubaran pertemuan dengan kekerasan, dan penerapan pasal 1 Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda tentang persamaan status Hindia Belanda dan Belanda. Yang kedua yaitu faktor ekonomi, depresi ekonomi global 1930-an yang menyebabkan banyak lembaga ekonomi tumbang, PHK, dan penurunan pendapatan masyarakat Indonesia. Yang terakhir yaitu faktor sosial pendidikan yang hanya menguntungkan pemerintahan kolonial saja, kemudian mempertegas perbedaan antara Belanda dan Indonesia dan menambah penderitaan pada masyarakat Indonesia. Hingga pada 16 November 1938, keputusan kerajaan Belanda menolak petisi Sutarjo dengan alasan bahwa perubahan terhadap negeri jajahannya dianggap ancaman. Pemerintahan Belanda menganggap Indonesia belum matang untuk memerintah sendiri. Penolakan ini membuat rakyat Indonesia tidak lagi berharap banyak kepada pemerintahan. Nah, dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia, gerakan seperti Partindo, Parindra, dan Petisi Sutarjo memainkan peran yang sangat penting dalam membangkitkan semangat nasionalisme dan mengumpulkan dukungan untuk membebaskan negara dari penjajahan. Partindo dengan fokus pada persatuan politik, bertujuan untuk mencapai kemerdekaan melalui jalur politik dan kebangsaan. Parindra dengan mendekatkan yang lebih menitik beratkan pada aspek keagamaan, juga berupaya untuk mempersiapkan masyarakat secara sosial dan ekonomi. Sementara itu, untuk Petisi Sutarjo, ia menunjukkan pentingnya diplomasi dan keabsahan hukum dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda-beda, semua ini sangat berkontribusi dalam menguatkan tekad bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan yang akhirnya terwujud pada tahun 1945 yang kita nikmati hingga hari ini. Terima kasih teman-teman semua yang telah menyimak saya kali ini dalam menggali sejarah perjuangan menuju Indonesia merdeka. Semoga kisah Partindo, Parindra, dan Petisi Sutarjo telah memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih dalam perjuangan bangsa kita. Ingatlah bahwa kemerdekaan bukanlah sekedar hadiah, tetapi sebuah anugerah yang harus dijaga dan diperjuangkan setiap hari. Mari kita terus berusaha mempertahankan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan yang menjadi fondasi bangsa ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.